Sekelompok koki berbakat mengikuti kompetisi untuk memperebutkan gelar koki kerajaan. Yang mengejutkan, keluarga kerajaan justru mewajibkan semua peserta memasak menggunakan ikan murah, bukan bahan-bahan mewah. Saat semua orang sibuk menebak maksud sang ratu, seorang gadis memberikan sebongkah tahu kepada temannya. Dia mendengar bahwa sang ratu sangat menyukai tahu. Namun begitu gadis itu pergi, temannya langsung membuang tahu tersebut. Baginya, mustahil seorang ratu menyukai bahan semurah itu. Ternyata hampir semua peserta berpikir demikian. Salah seorang koki mengupas ratusan rebung dan hanya menggunakan bagian pucuk yang paling lembut untuk dimasak bersama ikan. Setelah mencicipinya, sang ratu memuji rebung itu sebagai yang paling lembut yang pernah dia makan. Sang koki dengan bangga menjelaskan betapa besar usaha yang telah dia lakukan. Namun di luar dugaan, sang ratu langsung meletakkan sumpitnya dan suasana menjadi hening. Peserta lain kemudian menyajikan hidangannya. Ada yang memasukkan daging domba panggang ke dalam ikan utuh, sehingga tampilannya sangat kreatif dan mendapat pujian dari para juri. Sang ratu ikut memuji idenya, tetapi setelah satu suapan dia tidak menyentuhnya lagi. Peserta lain membuat pangsit dengan kulit tipis dari daging ikan, lalu menyajikannya dalam kuah ayam yang kaya rasa. Sementara itu, teman gadis tadi mengiris ikan menjadi potongan tipis, menggorengnya selama 30 detik dengan minyak bersuhu rendah, lalu menghias piring menggunakan ukiran lobak yang indah. Berbeda dengan mereka, gadis itu justru membuat hidangan yang jauh lebih sederhana. Dia memasak ikan dengan pasta cabai kacang biasa. Dibandingkan hidangan peserta lain, masakannya terlihat sangat sederhana. Tanpa ragu, dia juga mengambil kepala dan ekor ikan yang tidak dipakai peserta lain, menambahkan tahu yang sebelumnya diabaikan semua orang, lalu merebusnya perlahan menjadi sup ikan tahu yang sederhana. Satu persatu hidangan mulai dinilai. Setelah mencicipi pangsit ikan, para juri kagum dengan tekstur dan kreativitasnya. Saat mencoba ikan goreng renyah, mereka langsung memuji kemampuan memasak sang koki. Namun sang ratu hanya memberikan pujian seperlunya. Ketika giliran hidangan gadis itu tiba, para juri bahkan terlihat enggan mengangkat sumpit. Di luar dugaan, sang ratu justru menjadi orang pertama yang mencicipinya. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, matanya langsung berbinar. Dia sangat terkesan dengan tahu yang digunakan. Para juri lain segera ikut mencicipinya dan menyadari sesuatu yang luar biasa. Tekstur tahu itu bahkan lebih lembut daripada ikan itu sendiri. Sang ratu pun memuji gadis tersebut dan bersiap menetapkannya sebagai pemenang. Namun salah satu juri menyampaikan keberatan. Menurutnya, meskipun tahunya luar biasa, tema kompetisi adalah ikan, sehingga pemenang seharusnya adalah koki yang membuat ikan goreng renyah. Sang ratu kemudian menjelaskan tujuan sebenarnya dari kompetisi itu. Dia tidak sedang mencari hidangan paling mewah, melainkan koki yang mampu menciptakan makanan lezat dari bahan-bahan sederhana dan terjangkau. Kerajaan baru saja mengalami bencana besar, sehingga dia berencana mengurangi anggaran makanan kerajaan agar lebih banyak dana bisa digunakan untuk membantu rakyat yang terdampak. Dibandingkan hidangan pemenang, semua masakan peserta lain bergantung pada bahan mahal atau menghasilkan pemborosan yang tidak perlu. Itulah alasan mereka semua gugur. Setelah mendengar penjelasan sang ratu, juri tersebut akhirnya menyadari kesalahannya. Dia menarik keberatannya, melepas seluruh perhiasan mahal yang dikenakannya, lalu memutuskan untuk menyumbangkannya demi membantu para korban bencana.